Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mencoba disiplin ya di dalam masalah tema yang diseminarkan hari ini, ya kan. Tetapi masih berkembang produk-produk pemikiran tentang sebetulnya apa tuh kasus Yosua. Karena terus terang nih di sini saya melihat bahwasanya saya belum ketemu yang ori. Yang berkembang KW. KW3, KW2 berkembang terus. Dan sampai nanti saya masih pesimis akan lahir satu cerita tentang pembunuhan Yosua itu adalah orisinil. Gitu. Nah, kalau udah sampai begini, kalau kita lihat Pak Arianto bercerita, mungkin teman dari jurnalis sudah komentar, apa dengan dokter juga ada sampaikan, memang sangat tumpang tindih, sangat tumpang tindih. Jadi saya mencoba di sini melihat ada sesuatu yang lebih penting. Artinya bukan masalah pembunuhan Yosua tidak penting, itu sangat penting juga. Tapi di sini ada yang sangat lebih penting, yaitu ada Satgasus. Ini beliau tadi bilang, maaf Pak ya, saya ulang kata-kata Bapak, bahwa rasanya Satgas itu memang tujuannya baik dan sebagainya sebaik. Ini kan Satgasus muncul setelah pembunuhan Yosua. Jadi sebetulnya blessing yang paling kita rasakan adalah di samping Yosua sebagai tumbal tentang sesuatu hal yang terjadi di kepolisian, tetapi yang lebih dari itu adalah Satgasus ini benar-benar kayak Superman. Superman, kalau dibilang, karena begini, Kapolri tiba-tiba membubarkan. Kok cepat sekali dibubarkan? Usut. Itu penting. Maaf Pak Arianto. Jadi usut. Karena dari bagan yang ada di Satgasus ini melebar kemana-mana, termasuk berpikir bagaimana berperan di dalam pemilihan presiden 2024. Ini nggak main-main ini. Kalau mereka mau berpikir ke situ wajar. Saat begini mungkin oligark juga nggak mau lah mengeluarkan uang sampai 1T atau 2T untuk urusan hal-hal begini. Tapi di sini sebetulnya Satgasus ini sudah merupakan sesuatu makhluk yang sangat mengerikan. Ini betul Bu, ini sangat mengerikan. Untung ada penembakan, ketahuan. Kalau nggak ada penembakan, jadi di barang. Jadi, apa nggak ngeri kita? Maaf, sebelah saya polisi ya. Saya harus bicara diri apa adanya. Dan kalau kita melihat peluang atau entry point dengan kejadian Yosua ini betul-betul harus dimanfaatkan dua-duanya. Satu, kita mendapatkan cerita daripada pembunuhan Yosua, tidak lagi abal-abal atau tidak KW1, KW2. Yang kedua, Satgasus ini harus jelas. Di otopsi Satgasus ini sebetulnya apa, ini makhluk apa? Dia mempunyai kemampuan yang sangat luar biasa. Jadi mungkin orang terbatas bicara tentang Satgasus, ya kan? Tapi di kalangan polisi mungkin sebagian sudah tahu itu. Dan mereka nggak berdaya. Kayak gini, maaf Pak Arianto. Polisi juga nggak berdaya. Ini bukan sekedar polisinya polisi. Saya melihat bahwasanya karena begitu sangat tertutupnya, sangat tidak jelasnya tentang Satgasus, dan begitu kekuasaannya sangat luar biasa, ini kan kalau nggak jelas, ini kalau kita boleh bilang dong, komplotan ini. Komplotan. Yang memang well organized, tidak ada kenaikan pangkat, tidak apa karena dengan prestasi di Satgasus,
tapi bisa kemana-mana mengatur polisi. Ini yang menurut saya saatnya entry point ini digunakan. Tidak mengurangi makna kita mencari teman-teman begitu serius membongkar pembunuhan Joshua. Ini benar. Ini benar. Tapi saya terus terang dengan awal starting point cerita tentang pembunuhan ini yang kelihatannya merupakan sampai KW3, KW2 tidak ketemu the real original daripada cerita ini gitu. Saudara-saudara yang saya hormati, saya sengaja untuk menyampaikan secara pointers. Mungkin kalau kita breakdown itu akan memakan waktu lama. Tapi saya ingin mengingatkan betapa pentingnya dua hal. Pertama adalah pembunuhan Yosua, lahirkan satu cerita yang orisinil. Yang kedua, jelaskan tentang masalah Satgasus. Tadi udah jelaskan Pak Rianto, tujuan awalnya begini ini. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Satgasus, semua polisi takut. Jadi overconfidence. Sehingga dia berpikir, dia bisa mengatur segala-galanya dan seenak-enaknya dia. Kedua, pertanyaan saya. Begitu lama berkiprah Satgasus, apa iya Kapolri nggak tahu? Lalu kita bisa dong bertanya. Kita orang naif lah. Artinya kalau sampai dia tidak tahu kiprah dan tempat terjang daripada Satgasus, berarti hebat nih Sambo. Benar-benar Superman dia. Iya, ini Superman dia. Oke. Nah oleh karena itu, saya ingin menyampaikan saat ini, disiplin tidak keluar dari tema. Saya hanya pesimis akan keluar atau lahir satu cerita yang orisinil tentang pembunuhan Yosua. Saya pesimis. Karena dari awal kita sudah disuguhkan satu cerita. Cerita yang kualitasnya KW. Terus yang kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah Satgasus begitu muncul seketika bubarkan. Dibubarkan. Enggak ketahuan adanya, tahu-tahunya dibubarkan, kan begitu. Loh, kita orang awam nggak tahu. Hah? Lalu udah dengan begitu sepertinya udah selesailah. Don't talk about it. Jangan cerita lagi soal Satgasus. Kita fokus tentang kematian Joshua. Oh nggak bisa. Nggak bisa. Kebetulan masih ada kita-kita ini semua. Kita akan minta usut dengan jelas sepak terjang daripada Satgasus. Apakah ada kaitannya juga? Misalnya saya melihat, saya tidak menuduh. Tapi dugaan saya bahwasanya Satgasus juga adalah bagian yang dipersiapkan untuk 2024. Waduh. Jadi ini partai politik yang terselubung nih. Ini. Yang ketiga, ini saya bermain Romawi aja ya. 3 Romawi di sini. Kalau yang namanya Jokowi, maaf saya nggak pakai presiden ya. Karena saya belum pernah merasa punya presiden kayak dia. Sorry, maaf. Enggak, saya sih terang-terangan aja. Yang namanya Jokowi, 1 kali memberi peringatan, 2 kali, tadi dikatakan 4 kali, betul ya, jurnalis ya. Jadi dia bilang 4 kali. Terus beneran nih, kita percaya atau enggak nih? Contoh, wacana periode 3 periode berkembang, bak. Lalu dia bilang nggak ada itu.
Ini ada orang-orang yang fanatik aja, mau saya 3 periode. Ini si malu-malu kucing nih, yang namanya Jokowi malu-malu kucing. Iya kan? Padahal dia, tapi yang terakhir ini seram nih. Daripada mentiadakan 3 periode, lalu dia bilang, kalau orang bicara 3 periode kan nggak dosa. Hah? Gila nggak? Ini kan wacana. Lah kalau dia ngomong begitu kita adu bahasa Indonesia nih. Nggak usah juga lah. Ya kan? Ya udah, tapi kita nggak bodoh. Tidak tolol-tolol amat. Kita tahu kalau wacana ini diberi izin, ini adalah sesuatu kesempatan untuk mengembangkan, memperkuat dan mempertajam keyakinan semua orang-orangnya dia 3 periode bisa terjadi. Dan saya bicara hari ini. Apa yang diinginkan oleh Jokowi? 3 periode. Ya kalau nggak bisa juga, akan terjadi penggantian presiden atau gantian jadi presiden. Tolong diperhatikan kata-kata ini. Penggantian presiden itu menurut SOP-nya konstitusi. Gantian jadi presiden, ini kong kali kong di belakang nih. Udah giliran lo, atau giliran gua sekarang jadi presiden. Jadi presiden itu udah dianggap sesuatu yang memang enteng-enteng aja. Ngeri. Saya coba tidak keluar dari tema. Di sini kalau sampai the club Superman Club ini ya yang saya bilang Satgasus ini tidak cepat-cepat dibedah, diotopsi. Sebetulnya makhluk apa ini? Dan apa rencana awal dan apa yang sudah dilakukan? Kita semua banyak dengar. Mungkin Bapak kita yang di sebelah juga lebih banyak tahu. Ini kalau ada Kapolri sebetulnya mestinya dibilang bahwasanya ada Kapolri bayangan. Ini bisa aja terjadi. Tapi apapun juga walau alam kita berharap kalau kasus ini segera melahirkan cerita yang orisinil atas pembunuhan Yosua, artinya tidak KW1, KW2. Yang kedua, tuntaskan tentang Satgasus. Umpung-umpung masih terlakukan iskir, nggak kemana-mana. Nanti banyak nih partai politik yang ada kesempatan. Wah, jangan-jangan atau kita bela aja, atau kita ikut hantam, kita bela aja. Ini kayak ngobrol di pasar gembrong gitu. Kalau kita bela ada duitnya nggak? Kan begitu. Oke, saya nggak mau lama-lama. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan secara pointers pada di lain waktu dan kesempatan kita lebih bisa breakdown. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.